Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 1 November 2021. Wah, awal pekan juga awal bulan. Kita memasuki bulan November, bulan penuh syukur dan penuh berkat untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan pesta besar, yakni Hari Raya Semua Orang Kudus atau All Saints Day. Gereja mulai menghormati santo dan santa juga para martir sejak abad kedua. Santo Cyrillus dari Yerusalem mengajarkan penghormatan kepada orang kudus itu demikian. Kami menyebut mereka yang telah wafat. Pertama-tama para patriark, para martir, para nabi, dan melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan menerima permohonan kita. Istimewa sekali. Melalui perantaraan orang kudus bersama dengan mereka, doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Referensi pertama untuk merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dinyatakan oleh Santo Efrem dari Syria. Pernyataan ini diteguhkan oleh Santo Yohanes Chrysostomus yang menetapkan perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus, yakni minggu pertama setelah Pentakosta. Dan hingga hari ini, gereja-gereja timur masih menerapkan perayaan Semua Orang Kudus di minggu pertama setelah Pentakosta. Di gereja barat, Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan hari ini pada tanggal 1 November, ditetapkan sejak zaman Paus Gregorius III. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika kita dibaptis, kita disematkan nama-nama orang kudus. Nama-nama itu bukan sekedar keren-kerenan atau gagah-gagahan, namun supaya orang kudus yang namanya menjadi nama pelindung kita. Kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup untuk meneladani kekudusan mereka. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari tahu arti nama dan riwayat hidup orang kudus yang menjadi nama baptis saudara-saudari? Nama baptis saya Saint Christopher, Santo Christophorus, yang artinya yang membawa atau yang menggendong Yesus.
Makanya badan saya besar kayak Santo Kristoforus. Wah, supaya kuat untuk menggendong Yesus. Lalu Santo Kristoforus juga sebagai pelindung para peziarah. Maka saya suka pelesiran berziarah. Dan yang terakhir, Santo Kristoforus juga dinobatkan sebagai pelindung para pengendara. Maka di mobil-mobil kita suka ada tempelan-tempelan Santo Kristoforus, karena Santo Kristoforus adalah pelindung peziarah. Dan saya pernah mengalami diselamatkan Tuhan melalui perantaraan Santo Kristoforus tentunya dari sebuah kecelakaan hebat yang hampir menewaskan saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini menarik sekali untuk kita renungkan. Dikatakan bahwa Yohanes melihat kumpulan orang kudus yang jumlahnya ada 144.000 orang dari keturunan Israel. Mengapa jumlahnya 144.000? Angka ini menarik untuk kita renungkan. Sebab di balik angka itu, Yohanes ingin menekankan 12 suku Israel, 12 para rasul Tuhan, berbuah 1.000 kekudusan. 1.000 adalah angka kesempurnaan menurut tradisi Yahudi. Maka jika dikalikan, hasilnya adalah 144.000. Namun lebih lanjut, Yohanes kemudian mengatakan dirinya melihat suatu kumpulan besar orang kudus yang tak terbilang banyaknya, yang tidak bisa terhitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bangsa. Inilah perjuangan yang perlu kita upayakan, yakni menjadi kudus seperti Allah yang kudus adanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia adalah pribadi yang mengupayakan kekudusan dalam hidup. Dan menjadi kudus artinya senantiasa mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mengandalkan Ia dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Sudahkah kita melaksanakannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.